Alah, wis wayahe persetuan do ora teko-teko do ning ndi to iki? Wis wayahe barang nyelelek tenan. Tin Kristin, woi. Tangi yo. Ria, ngapa ya kok ning kene? Yo ame persetuan to, meh piye meneh. Lah kan social distancing. Lah yo makane iki apik dhewe jaga jarak, tapi kan tetep persetuan. Lah kapan mulai Ya saiki wae dia diwiwiti. Saiki? Oh, no. Yo, yo. Ji, Pro, lu. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Walaupun kita melewati masa-masa social distancing, tetapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Pastinya. Oke, saya mau tanya Mbak Kristin ya. Kalau selama di rumah tuh ngapain aja selama social distancing? Kalau minggu-minggu ini aku itu mengerjain UTS online, terus mengerjakan tugas yang belum aku kumpulkan, terus membantu orang tua, makan, tidur, dan lain-lain. Kalau Mas Rio ngapain aja ya? Juga sama sih, cuma ya nggak ditambahin, nggak dikurangi, kayak rebahan, ya mainan HP, terus baru gue apa? Makan, minum, dan ditambah olahraga, nggak dikurangi, nggak dilebihin lah. Oh iya Mas Rio, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari virus COVID-19 itu? Ya, yang pertama itu ya Mbak, yang pertama itu tingkatkan imunitas tubuh, Ya. seperti jaga kesehatan, makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan yang kedua olahraga. Terus yang ketiga kalau mau keluar rumah itu toh harus pakai masker sekarang. Dan kalau keempat biasakan tuh cuci tangan. Udah tahu toh? Udah gitu aja. Sekarang kita mau nyanyikan memujikan nama Tuhan dulu aja ya. Ya. Mari teman-teman kita nyanyikan dan memujikan nama Tuhan yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Mari teman-teman, sebelum memasuki firman pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Selamat siang Tuhan, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kami Engkau buka hati kami Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Bu Ani dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya, selamat berjumpa lagi dan terus semangat, terus sukacita, terus kita mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kita. Walaupun saat ini kita sering berada di rumah, tapi jangan kita hanya makan, tidur, buka HP, makan lagi, tidur lagi. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan waktu yang ada dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
kita akan banyak belajar tentang firman Tuhan. Saat ini ada hal yang penting yang akan kita bahas, yaitu menetapkan tujuan hidup. Apakah adik-adik semua sudah tahu tujuan hidup masing-masing? Kita buka dan kita siapkan Alkitab kita di Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Adik-adik siapkan. Dan nanti adik-adik baca sendiri Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Kalau kita tanya, setiap orang pasti berbeda-beda jawabannya. Kalau kita tanya, apakah tujuan hidupmu? Kalau kita tanya anak kecil di bawah 10 tahun, apa tujuan hidupmu, Dek? Pasti dia menjawab, aku ingin bermain, aku ingin bersenang-senang, aku ingin melakukan hal yang menyenangkan saja. Itu kalau kita tanya kepada anak kecil usia 10 tahun ke bawah. Kalau kita tanya pada usia yang 20 tahun, apa tujuan hidupnya? Dia kebanyakan akan menjawab ingin cepat selesai belajarnya, ingin cepat dapat pacar. Yang cowok pastinya ingin pacar yang cantik, dan yang cewek pacar yang ganteng. Itu sudah normal ya. Dan ingin dapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Lain lagi kalau kita tanya orang berusia 30-an. Kalau kita tanya tujuan hidupnya apa? Oh, ya karirku sudah mantap. Pendapatanku sudah lumayan cukup untuk membiayai keluarga. Aku sudah punya keluarga, punya anak-anak yang baik dan lucu-lucu. Itu kalau umur 30-an. Dan kalau kita tanya yang umur 40-an, biasanya akan menjawab, hutangku akan lunas ya di usia 40 tahun ini karena kemarin untuk membiayai sekolah anak-anakku, dan aku ingin membahagiakan orang tuaku. Selama ini aku bekerja keras dan aku belum pernah membahagiakan orang tuaku. Saatnya aku membahagiakan orang tuaku. Nah, lain lagi kalau kita tanya yang usia 50-an. Wah, kalau tujuan hidupku, aku yang penting sehat. Karena sehat itu penting di usia 50-an. Bangun tidur sudah badan sakit semua. Sudah sering pakai minyak-minyak gosok, sudah sering dikerii, sudah sering minta bantuan karena badan sudah capek dan sebagainya. Adik-adikku, apakah adik-adikku tahu tujuan hidup masing-masing? Secara spesifik maupun secara umum, kita akan belajar tentang itu. Setiap kalian itu istimewa di mata Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi sangat Tuhan perhatikan. Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan saudara. Tujuan hidup yang utama adalah memuliakan Tuhan. Kalau saat ini kita diizinkan Tuhan untuk sementara tinggal di rumah, pergunakan waktu dengan bijaksana. Pergunakan waktu dengan hal-hal yang berguna. Misalnya, kita menjalin kedekatan dengan keluarga. Kita bisa beribadah bersama, melakukan aktivitas bersama. Yang gadis-gadis nih bisa belajar memasak bersama ibunya. Yang cowok-cowok bisa belajar membersihkan pekarangan rumahnya, juga belajar memperbaiki. Misalnya ada bagian rumah yang rusak atau yang bocor, bisa diperbaiki bersama bapaknya. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang berguna. Yang kedua, kita bisa belajar banyak. Di saat ini kita sudah ada internet, ada YouTube. Kita bisa belajar banyak di situ. Belajar mengembangkan bakat kita, mengembangkan hobi kita. Misalnya dengan membuat aneka masakan, membuat kue, atau yang cowok-cowok
mengembangkan hobinya apa, dikembangkan melalui pengetahuan di internet. Jadi waktu di rumah itu pun waktu yang sangat berharga yang Tuhan beri. Kita harus mempertanggungjawabkan waktu kita itu dengan hal-hal yang berguna. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ada yang di PHK, ada yang on off. Sekarang masuk, besok libur. Besoknya masuk lagi, besoknya libur lagi. Itu gajinya hanya 50%. Ada yang dirumahkan sampai akhir Mei. Kalau on off, separuh-separuh, gajinya 50%. Misalnya sebelumnya orang tua kita itu gajinya 3 juta, hanya menerima 1,5 juta. Kalau lagi, beda lagi kalau di PHK ataupun di PHK hanya dikasih pesangon, misalnya untuk kelanjutan hidup keluarga, pemuda remaja sekarang harus ikut memikirkan itu. Yang off sampai akhir Mei pasti juga dihitungkan gajinya hanya seberapa persen. Kita di rumah bisa berkarya, bisa memikirkan kondisi orang tua kita. Kita bisa membantu orang tua kita dalam mencari pemasukan keluarga dengan kemampuan kita. Itu tidak menutup kemungkinan hasil kita akan membantu orang tua kita, dan itu memberi semangat orang tua kita, memberikan motivasi yang indah untuk terus melanjutkan kehidupan. Dalam kondisi saat ini kita dituntut untuk kreatif. Jadi pemuda remaja gereja yang kreatif di rumah, tapi kita banyak menghasilkan sesuatu yang baik. Kita juga jangan lupa untuk senantiasa menjaga badan kita supaya tetap sehat. Nah, salah satu caranya dengan olahraga. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita sekolah berangkatnya pagi-pagi sekali, kita nggak sempat untuk olahraga. Sore pulangnya sudah kemalaman, kita nggak sempat untuk olahraga. Saatnya sekarang banyak waktu disediakan untuk kita olahraga. Kita bisa berjemur, kita bisa sepedaan, kita bisa lari pagi atau senam-senam, di mana kita menjaga tubuh kita agar tetap fit dan virus apapun bisa menjauh dari kita. Kalau imun kita, daya tahan tubuh kita baik, kita pasti akan tetap sehat. Nah, itulah adik-adikku, saat-saat di rumah banyak hal yang harus kita lakukan, dan kita bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan bosan untuk di rumah. Di sana yang di rumah sakit itu pengen sekali pulang ke rumah. Kita harus menikmati dan tetap bersyukur, bersukacita dengan keadaan kita. Oleh karena itu, kalau kalian pengen tahu apa panggilan tujuan hidupmu, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berguna, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Filipi 3 ayat 1 sampai 16 tadi dijelaskan, Rasul Paulus sudah menemukan tujuan hidupnya setelah dia mengenal Kristus. Paulus menetapkan tujuan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anak-anakku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita sudah bisa menetapkan tujuan hidup kita, yaitu yang utama, memuliakan Tuhan. Hidupilah panggilan hidupmu
Jadi pemuda remaja yang bersemangat, ada target, ada rencana-rencana, terus belajar banyak hal. Apa yang dilakukan harus berguna untuk orang lain. Dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, bersosialisasi, dalam belajar, dalam bekerja, apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang dimuliakan di dalam segala hal. Selamat menemukan tujuan hidup masing-masing. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk saat yang indah ini, kami boleh belajar menetapkan tujuan hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti tujuan hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Sedang tujuan hidup kami yang spesifik, ajar kami untuk menggumulkan bersama Tuhan pada saat teduh kami, pada saat kami menikmati hadirat Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah kami akan menemukan jalan hidup kami, karena Engkau yang menerangi kehidupan kami. Roh Kudus agar membimbing kami terus bisa mengerti tujuan hidup kami masing-masing. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa. Pelihara terus iman kami, terus tumbuh, terus bisa berbuah, menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menghidupi tujuan hidup kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, tadi kan sudah mendengarkan firman dari yang disampaikan oleh Bu Ani. Bagaimana firmannya hari ini? Bagaimana Mbak Christine? Semoga menjadi berkat bagi kita semua ya. Amin. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri persekutuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Allah Itu Baik. Yuk. Yuk. Demikian persekutuan pada hari ini. Pastikan tetap di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wes ya balik. Yuk. Tolong. Ini aja nih kono. Yuk. Bentar, Pak. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Bentar, Pak. Pak. Tolong. Tolong.